العلماء والعلماء الشهداء والصالحين المقرب بالشهد برحمة المغفرة ويعيد علينا وعلى جميع إخواننا المسلمين بركة وخصوصية ونفات وأسرار وأقدار في الدين والدنيا والآخرة وعلى معنا بالصواب الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung dari pengajian kita jalan-jalan orang yang diridhoi Allah itu tsummashtagil bil ilmi aw bi ibadatin aw bil ma'isyati wakhtarannal afdala. Kemudian setelah kita sembahyang duha, selesai kita sembahyang subuh, kemudian kita sempatkan amalan ibadah sembahyang subuh, baru sembahyang isya, kemudian sembahyang duha disampat-sampatakan. Itu diantara penyebab kehidupan itu menjadi bagus berkah. Mulai kita bangun, anggaplah sepertiga malam yang terakhir, 12 jam malam dibagi 3 berarti 4 jam tuh. Anggaplah Bapak Ibu maghrib jam 7, 8, 9, 10. Nah, jam 7, jam 8, 9, 10 ini malam yang pertama, sepertiga malam yang pertama. Kemudian jam 11, 12, 1, 2. Nah, jam 2 malam. Itu namanya sepertiga malam pertengahan. Setelah jam 2, 3, 4, 5, 6. Mulai jam 3 atau jam 4 malam sudah. Itu namanya sepertiga malam yang terakhir. Nah, istimewa sepertiga malam yang terakhir itu istimewa. Dan paling afdol beribadah di waktu malam-malam itu adalah sepertiga malam terakhir. Mulai jam 3, kalau jam 2 masih pertengahan itu silakan, kalau jam 2. Nah, kalau kita jam 3 atau jam 4 jangan guring lagi, besok guring, diatur. Jangan sampai kita membuang-buang waktu. Jangan kita membuang-buang waktu di muka TV. Jangan kita membuang-buang waktu membuka HP. Muridnya lagi. Dunia ini dikurangi, arah akhirat dibanyakin sudah. Hitung-hitung kita yang hadir ini Bapak Ibu, kira-kira ada lagi kita 20 tahunan lah hidup. Nah, itu aja Pak sudah. 20 tahunan lagi, yakin lah dia menang anom-anom nih, nggak ditentu umur itu baik-baik. Nah, kalau kita anggaplah kita di sisa umur, jangan dibuang-buang sisa umur. Kita atur. Dunia ini dah habisnya, jadi ulun kita habis. Yang ulun dimanapun pengajian, ulun umumkan siapapun yang bercalon sebagai calon wali kota, ulun tidak menerima silaturahim dulu. Ulun fokus dakwah. Siapapun yang jadi baru boleh silaturahim. Karena ulun kena fitnah. Itu aja. Ulun tidak menerima silaturahim, bukan memutus silaturahim.
Ulun itu sudah hasil istikharah ulun sudah. Siapapun yang mencalonkan diri, ulun umumkan di mana-mana, ulun tidak menerima silaturahim dulu. Nanti setelah jadi siapapun, ulun baru menerima silaturahim. Kalau kada beli silaturahim, kan apa juga? Tadi sudah. Supaya ulun jangan ada pro ke sini, kontra ke sini, pro ke sini, kontra ke sini, pro ke sini, kontra ke sini. Ulun sudah komitmen di situ. Ulun fokusnya dakwah. Masalah itu masing-masing pertanggungjawabannya ada. Orang dai, guru siap-siap pertanggungjawaban di akhirat. Orang jadi pejabat siap-siap juga pertanggungjawaban di akhirat. Nah itu aja. Andai kata hadir, ada apa? Baputu, ada enam. Ayo ya. Baik ulun itu. Nah, kembali kita. Mulai jam 3 tuh Bapak Ibu. Jam 4, jam 5, nah jam 6, jam berapa? Jam 4 lah kalau kita bangun sudah. Sembahyang tahajud, sembahyang tobat dahulu, sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang hadiah dan sebagainya. Sampai Pak Ibu berkumandang adzan subuh. Adzan subuh itu berkumandang, kemudian sembahyang sholat subuh. Ini berkah terus di waktu-waktu yang berkah supaya hidup kita berkah, waktu kita berkah, umur kita berkah, urusan kita lancar. Nah lalu adzan subuh sudah, lalu sembahyang sholat subuh. Lihat sembahyang sholat subuh. Lebih baik dunia dan seisinya. Bagi dunia ini kalau hanya kita kuasai, cukup sembahyang sholat subuh. Orang yang sembahyang sholat subuh, orang yang sudah diberi Allah kebaikan lebih baik dari dunia dan seisinya. Kejar aja dunia, silakan. Tapi kalau sembahyang subuh, sembahyang sholat subuh kali kita perhatikan, Allah dapat orang sembahyang sholat subuh dari baru sembahyang sholat subuh. Segitu hinanya dunia. Lebih baik dunia dan seisinya. Coba kalimat itu lebih baik, kalimatnya lebih baik. Kalau baik lebih baik, hebat lebih baik. Kalau dalam bahasa Arab namanya isim tafdil. Lebih baik kita mengejar yang lebih baik, kan mengejar yang baik kan? Pasti ulun yakin dia pasti mengejar yang lebih baik. Sembahyang sholat subuh pahalanya lebih baik dari dunia dan sisinya. Berarti kita mengejar yang lebih baik, mengalahkan yang baik. Di situ sudah hebat. Khairum minad dunya wa ma fiha. Khair lebih baik dari dunia dan sisinya. Baru sembahyang sholat subuh berapa waktu? Sembahyang sholat subuh itu waktu dua ya 10 menit lah. Kalau hendak bacaan sujudnya telah lambat dikit, karena kita lambat amal kita pribadi. Hendak menguasai dunia kan sampai sholat subuh. Nah, orang yang seperti itu di hatinya dunia itu kecil. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Lalu orang membaca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, itu amalan supaya mati husnul khatimah. Tapi orang ini di mana-mana tuh, tapi ini semuanya Pak kaset. Ya Hayyu Qayyumnya kaset, berarti kasetnya nah husnul khatimah. Kaset. Nah setelah itu Pak RW baru sembahyang subuh berjamaah. Apa pahalanya sembahyang subuh berjamaah? Kalau urusan dunia enak lancar, bangun sepertiga malam yang terakhir. Apa? Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, dia seperti beribadah sunat semalaman suntuk. Sembahyang subuh berjamaah, dia seperti sembahyang sunat semalaman suntuk. Siapa yang sembahyang isya berjamaah, dia seperti beribadah setengah malam.
Berarti isya berjamaah diapit dengan subuh berjamaah, dia seperti beribadah sunat tengah 2 malam. Ada tengah 2 malam pahalanya. Lihat kayak apa nih, banyaknya orang punya harta kalah dapat amalan isya, dapat amalan tengah malam, dapat amalan sembahyang sunat subuh, dapat amalan kita sembahyang subuh berjamaah, kalah sesugi-sugi manusia tapi biar dua. Mun harta tu halal mun ada. Orang wah ini orang sugi di dalari, orang kada berduit di apa kada peduli. Lihat aja biarlah di mana aja bila orang sugi berpanggil, dihargai benar. Padahal hartanya itu belum tentu halal. Ini bukan buruk sangka memadahakan. Di mana aja bila orang sugi berpanggil, dihargai benar. Sudah kada tapi berduit berpanggil. Padahal kada berduit itu kadang-kadang mendekat dengan Allah. Jujur itu. Tapi ini banyak juga orang berduit itu mendekat dengan Allah. Banyak juga, tapi lebih banyak orang yang kada tapi berduit. Kenapa? Kada banyak Pak gue tanggung jawab. Itu alasannya. Nah, subuh. Coba kita renungkan Pak Ewe. Selesai sembahyang subuh, apalagi dibawa pengajian subuh, berkah pulang. Menunggu waktu isyraq lagi Bapak Ibu. Ada lagi hadis Nabi. Man shallal fajra tsumma qa'ada tsumma qama ba'da tulu'i syamsi aqtallu ajra hajjan umratan tamatan. Barang siapa yang sembahyang subuh berjamaah, kemudian dia menunggu waktu isyraq, di sela-sela dia menunggu waktu isyraq itu dia beramalan, termasuk pengajian untuk ilmu dan sebagainya. Lalu dia sembahyang isyraq, Allah berikan pahala haji umrah sempurna. Lihat di waktu-waktu yang berkah. Nah, waktu-waktu yang berkah ini banyak akan ini malam jauh. Kada tapi mau kada tapi mau memperhatikan ibadah sebelum azan subuh itu orang balik bangunan. Yuk Bapak Ibu. Kalau dilihat Pak Ego lah, kita waya ini hidup lawan orang tua kita bahari banyak nyaman kita. Tapi berkah-berkahan. Nah, di segi keberkahan Pak Ibu orang tua kita, kuitan sampean. Dari segi kenyamanan hidup nyaman kita, belum merasakan di situ, merasakan kayak mama abah ya, pakai mukana sudah mama, kuitan pakai sarung sudah, menunggu azan subuh di atas sajadah dudukan, anak banyak, pakabi dari cucuk. Gawian serabutan, nang penting anak sekolahan. Apakah cara mengungsinya asal halal? Tuntungan seolah selesai, seolah manut jadi tuan guru semuanya anak orang. Manut semuanya anak orang. Kenapa? Hubungan dengan Allah Ta'ala, mama abah kita baik. Itu aja tuh intinya. Menuai nipin sekolah sarap larang mahal dia, ada di daerah mana tuh Malang tadi manakah 100 juta masuknya. Ini kan menyambut siapa bisa tidur tanya 100 juta masuknya sekali tamat dari situ anti mahal belain pokoknya sekolah bermahal-mahal salah sasat tamat tetap kecelakaan. Nah kemudian Bapak Ibu isyraq tadi, ibadah isyraq sampaikan sambil duha, kapan ke sambil duha tuh yang penting sebelum azan zuhur. Urus dunia di sela-sela kita beribadat, berarti mau urus dunia tuh di sela-sela kita beribadat.
Dari ibadat ini kepada ibadat berikutnya kita urus dunia. Jangan kada mau urus dunia karena kita hidup di dunia. Berarti dunia ini sampingan. Itu tuh. Sekali lagi nah. Dunia ini sampingan aja. Dari subuh sampai isya mau urus dunia kita lagi. Karena di sela-sela awal sampai duha. Kemudian urus dunia lagi. Azan zuhur berkumandang. Zuhur sampai zuhur kita. Qabliyah zuhur dulu. Kemudian sedia qabliyah zuhur. Sampai yang zuhur. Baru ba'diyah zuhur. Selesai ba'diyah zuhur. Urus dunia silakan. Berarti dunia itu di sela-sela kita beribadah. Berarti dunia itu nomor 2, akhirat nomor 1. Kalau kalian angka itu baik, kita menggulung dunia tak gulung. Nah, dalam kitab tutuplah ilmu pengetahuan atau beribadah atau bekerja untuk penghidupan. Semuanya tuh Bapak Ibu mau urus dunia tuh, berurusan, bekerja, sampai waktu sembahyang menghadap. Nah, orang-orang tua dari itu tuh. Pilihlah yang lebih afdal dari seluruh ibadah dan seluruh pekerjaan. Nah, mana yang diutamakan, baru yang utama, baru yang kurang utama. Misalnya, di zaman-zaman kurang calon-calonan ini, ulun yang lebih utama, ulun dakwah. Semua kandidat-kandidat yang ulun mencalonkan diri untuk calon wali kota, ulun menutup silaturahim dulu. Selesai. Kan Papa juga, ulun menutup silaturahim. Setelah jadi siapapun, ulun kembali membuka silaturahim, menjaga supaya ulun kena fitnah. Di mana aja ulun besok pengajian, iya juga. Karena ulun sudah merasa ada indikasi-indikasi memfitnah tuh, tutup. Wajar aja, Pak Ibu, aku ulun dalam silaturahim, aku ulun tak ada hak. Kita masing-masing punya tugas untuk kebaikan akhirat kita. Jadi orang itu. Mau dunia ini para seorang baik pun udah. Nyaman dulu kita di dunia udah. Nyaman dulu kita beristri, rumah basi, rumah, ayo isi mobil, kendaraan. Nyaman sudah, makan, nyaman sudah. Baik cari nyaman bekal akhirat tak pulang. Mau sudah nyaman, jangan kesetep di nyaman. Cari yang lebih nyaman. Nah, itu maksudnya. Pilih yang lebih afdal. Setelah kita mengerjakan wirid-wirid, ada amalan-amalan yang kita baca. Yang kita tentukan hendaklah kita memilih usaha yang lebih utama kita kerjakan. Apa usaha kita? Misalnya Pak Ibu lah, ini bisa berisi sewaan, misal bagus, diawasi sewaan itu. Jangan asal dapat duit aja. Nah, penting sewaan berisi, dapat duit penting. Jangan kalau ini menggendak, apa diulang bayar itu? Menggendak. Diulang bayar itu menggendak apa? Awasi. Akhirnya diawasi. Daras kosong tanpa pajuan, yang penting diri Allah daripada penuh, tapi gendak ada di situ. Misalnya berisi kos-kosan bagus, awasi. Kos-kosan putri putra, putri guru, awasi. Kalau ini membawa dia, mentalon ketat guru karena kada berisi kos-kosan ulun, nah ketahuan kalah akhirat. Ketahuan kalah akhirat. Ulun tuh belakang rumah ulun tuh, nah di rumah disewakan, pulang laki bini sewakan, Pak Ibu pulang penjual sayur, suami istri
Sekalinya ada kawannya, itu kawan, itu kawan aja lah kawan. Kawannya tuh bakawan non bininya, artinya binian juga kawannya. Nah, bakawan non bini paman itu kawan tuh binian. Lalu ada habar kadinya mah kurang mendengar malam berkisah malam. Ulun kada langsung percaya, ulun harus tangkap dasar dulu. Itu aja. Tangkap dasar. Artinya ada yang menjemput gitu lah. Binian itu bakawan. Lawan bini paman itu biniannya tuh. Tapi mungkin kurang bagus lah itulah. Nah, pas ada belakang belum langsung. Malam ini juga gue pindah semua. Ulun supan ada kabar di kampung kayak gini. Anu gue pun kada memandang alasan lagi. Ulun lebih baik kosong daripada berisi. Pindah bubahnya semua. Sampai sekarang kosong, tidak apa-apa. Tapi tenang. Kosong, tidak apa-apa. Tapi tenang. Daripada kada tenang, berduit, tapi maksiat. Yuk, lebih baik kosong, tapi tenang. Kada ada maksiat. Yang bagus tuh gue berisi pang tenang, berduit. Itu kita. Cukup aja tuh, kada disiwa kurang cukup aja kita hidup. Nah, itu baik gue nak lihat. Mana namanya Abdul. Tapi tolak ukurnya tetap kacamata agama. Kalau urusan dunia, gawian pula. Nah, misalnya, nih, jika orang itu alim, hendaklah ia mengajarkan ilmunya dan sampaikan kebenaran itu. Nah disampaikan kebenaran, bukan pembenaran. Kebenaran yang disampaikan itu kebenaran. Nah, ada cerita orang lama di dalam kubur. Banyak kayak hadisnya di sini. Wa yurwa annam ra'atan dufinat bi qurtubatin a'adaha Allahul Islam fa'atat ahla bin naum faja'alat tu'attibuhum wa tashkuhum wa taqulu ma wajadtum an tarfinuni illa ila furnil jairi falamma asbahu nazaru falam yarau zalikal mawdi'a kullahu wala biqurbihi furnul jairin fabahasu wa sa'alu an man kana madfunan bi izaiha wajaduhu rajulan sayyafan kana libni amirin wa qabarahu ila qabriha fa akhrajuha min jiwarihi. Zakara hadza Abu Muhammad Abdul Haq fi kitabil akibati lahu. Paham lebih enak? Berdalil apa lagi? Seorang perempuan Bapak Ibu meninggal dunia. Seorang perempuan dupinat di Qurtubatin, lalu ditanam betetanggaan oleh orang yang pembunuh. Nah, bertetangga. Kalimat bertetangga itu luas. Kalimat bertetangga itu luas. Mau berpaparakan, hanya tetangga dekat. Menang laut pianit, anggaplah tetangga jauh. Saya tetangga juga Allah. Fa'atat ahlaha, si perempuan yang ditanam tadi, yang bertetangga dengan orang yang pembunuh,
maka mendatangi keluarganya yang menanam dia pinaum lewat mimpi. Apalagi tulisannya ada. Perlu mengaji juga ya semuanya. Faja'alat tu'atibuhum, bermamai si bibinya yang ditanam tadi lawan keluarganya. Hampir sekitar banjir dia bermamai, marah. Watashkuhum, mengadu-ngadu, kami tidak tahu kan. Nah, sambil bermamai, sambil marah-marah. Wataqulu, sambil berkata, ma wajadtum anta pinuni illa ila qurnil jiri. Pian-pian ini menanam ulun pian kita tahu kan di parak managar ulun ini tanam. Tuh tetanggaku tuh dibakar orang terus orang. Nah. Dibakar terus, disiksa. Salah menanam pian ulun nih. Nah, ayo. Kenapa? Kalau ditanam di tetangga nambah pembunuh nih. Balik. Pembunuh ini baik bisa jadi orang Islam. Tapi kan ini duitnya membunuh. Lawan orang nang pembunuh ya sudah terganggu. Kira-kira bukan agama. Dikirakan masih itu. Nah, sekalinya Pak RW terbangun keluarganya ini. Palamma asbahu manakala subuh, Nazaru berangkat ke pemakaman. Nazaru palam yarau, karena dia melihat tetangga-tetangga di situ. Bidzalika maudhi'i, pada tempat itu, artinya kuburan ini tunggal di situ ya ada kuburan-kuburan. Nah, angka itu. Itu definisi tetangga itu dulu 3. Pertama kalau 40 rumah atau 42 itu tetangga. Nah, kedua nih, musala kita nih azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana rumah pian nang hadir nih? Mana rumah pian nang paling jauh di sini mana? Mendengarlah pian di rumah pian tuh azan di musala Saiful Ansar nih. Kalau mendengar berarti rumah pian itu bertetangga musala ini. Itu kan bertetangga. Atau sembahyang subuh berjemaah, maka jemaah-jemaah di musala atau di masjid yang sembahyang subuh itu tetangga pian tuh. Artinya parak lawan anu nih rumah sidin muka masjid ke musala itu dipilih sebagai tetangga mereka. Lalu keluarga yang di mimpi itu deh ke kuburan. Palam yarau bidalikal maudhi'i, kan dia terlihat kuburan di sekitarnya. Wala biqurbihi, dan kan dia dekat-dekat porno jairin. Mana ada orang yang bakar-bakar di sini? Nah, kan mau bakar-bakar. Ada kalau orang gosong tuh rumput kah, sampah kah. Nah, itu tuh ceritanya. Sekalinya Bapak Ibu pabahasu, lalu meneliti mimpi tadi bujur kada. Pabahasu wasa'alu, lalu mereka bertanya pekuburan amman kana madfunan bi izaiha, siapa-siapa yang berkubur di daerah sini. Nah, ini belum habis baca kitab, apalagi dibaca semuanya nih ya. Hanya satu hadis, KO sudah, belum lagi banyak hadisnya. Sekalinya sudah ditanyain, wajaduhu rajulan sayyaban, ternyata di daerah pekuburan itu ada laki-laki pembunuh. Kan biasa kalau pembunuh itu kan matinya dibunuh orang juga. Ya ada. Kurang bayar kan gitu.
Apabila orang tuh tahan besi aja, nah membunuh tuh besi juga tuh. Begitu gitu. Orang jagau, lawannya jagau gimana? Ada yang lebih jagau daripada orang itu. Kita tuh bisa kalah tekad bertanding karena ada tuh hal pada kita. Nah, karena tadi kamu tahu, di daerah pekuburan ini ada naga tangan pembunuh. Karena Ibnu Amirin, nah membunuh itu adalah yang membunuh Ibnu Amir. Wakaf baru ila kabriha, lalu ditanam bertetanggaan. Soal kuburan perempuan tadi, Pak Rajuha, lalu tetangganya kan, apa keluarganya yang di BPI tadi, memindah kubur si perempuan itu min jiwarihi, daripada tetangga lawan yang membunuh tadi. Berat kelak anak bagi sahaya ini kan kitabnya pengalaman ulun. Pengalaman apa ini mau pengalaman tuh terbukti ulun tuh berhari ketujuh menjaga kubur karena santri tahan kada di kampung sebulan. Paham aja tuh dia santri kelas 2 Ariyah waktu itu. Kawan ulun tuh namanya Hamidin namanya. Kawakah menjaga kubur 3 hari 3 malam. Jarun kawai kita izin aja Pak Buruan. Lalu dia ulun malam si lawan Hamidin ini kawan ulun nih. Kita berempat jangan dinaik berdua aja, nampak berempat, 2 aja, nampak amplop ternyap berdua tuh. Berempat tuh bagi sedikit. Ulun ini tapi kirakan bujur juga lah. Nah. Di sekitar pekuburan itu ada kuburan ini. Di sana. Ulun pakai sepeda federal dari federal. Belum bisa kendaraan, kendaraan itu tiba selesai sekolah tamat. Kenapa maka jadi bersepeda? Nyaman karena buliknya ada maributan orang maklum pondok. Sebab kayak ini kalau kami dijemput, nanti kami kena bulik. Mau bersepedanya apa kami ke mana? Biar habis ada kawat. Nah lalu pakai gue. Belakang sana tuh ke dalam tuh ada masjid di situ. Sembahyang gitu. Nah, daerah para bilang putra situ kan sama tahu gitu ya. Nah lalu menguburakannya. Ulang kan 2000 tamat. 2000 tamat mulai kelas 2 Aliyah waktu itu. Yuk 19 berapa? 1998 pemakaman selesai, asar, pas azan asar waktu itu kami datang para maghrib bersalaman, dan waktu itu diberi kurang 750.000 bagi berdua. Baik lakunya tuh kurang 100.000 aja tahan sebulan. 750.000 bagi berdua. Dalam hati lu jangan namanya 1 juta kan langsung. Maghrib kami sembahyang di situ, kuburan itu kan tenda. Mengaji itu ya, ngaji siapa orang kopi susu macam-macam.
tempat wudhu, kayak apa ya. Karena keluarganya itu datang subuh makan nasi, malam tuh ya roti-roti lah apa-apa kayak gitu, mengganjal paru. Coba bikin sekali-kali nunggu ukur, tahu tuh ya? Belum pernah ukur sudah jauh. Nah lalu Pak gue maghrib menuju isya mengaji kami 15 juz orang 30 kan 3 hari itu toh begitu lancarnya mana apa ya. Dan itu karena kalau Pak gue dengan dikorupsi Quran menyumbang di dalam awalah 30 juz kita 15 juz orang 15 juz aja bagi dua. Ada mau ini ayat Al-Quran bukan mengambil upah, ada Pak Ibu itu permintaan Quran gitu. Lalu isya tentu musyawarah kawan siapa nak goreng berhubung kita berjagaan goreng kita nilai harus ada nak goreng tengah malam nyambung ujar kawan aku uyuh awak nilai aku jangan goreng dulu di kentang malam uang makan akur goreng dulu kan sampai jam 1:30 lah, jam 1-an lewat mau makannya dit ikan pulang aja akur dulu kawan ibadah sudah mengaji dulu. Oh mana suara aneh-anehnya banyak. Pintar gitu kawan turun ini. Cucuk kayak mencari awal malam. Mobil masih banyak lewat, ada masih banyak lewat. Oh tengah malam nak lewat. Di sana tuh. Wah lihat ini. Bunyi yang ada teriak, bunyi ada nama juga tuh. Nyari pulang mengaji. Kawan ibu ini mengaruh di pulang. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Mengurangi gugup, mengurangi takutan. Biar aja yang mengaruh morok lawan suara Quran. Jujurnya manusiawi. Takutan juga. Padahal dibaca di Quran. Wah, jangan. Belum lihat aja. Pokoknya banyak ada muncul berulang hari. Yuk. Harus mengaji. Yuk Bapak Ibu. Ada kentar mengaji ini. Kenapa? Amanah orang duit sudah diterima. Masalahnya ini duit sudah diterima. Ngaran pondokan perlu duit. Mengaji Pak Ibu ya. Nyari. Biar dia suara apapun aneh-aneh. Tetap pun mengaji. Sampai aja subuh. Bawa kawan. Yuk sembilan subuh udah kalian subuh sudah kita tuh azan kurang mendengar azan tuh baik habis suara yang aneh itu hilangan dari jalan. Wah dahsyatnya azan dahsyatnya azan ini soalnya suara aneh-aneh itu ada jalan makanya hilang lalu mana sama itu hebatnya aja ini kan. Boleh kan berkisah? Nggak bisa. Sebab kalau berkisah yang penakut ya. Nah selesai. Isi yang itu syaratnya pokoknya kita berbagi 15 juta orang. Ini memilih 6 juz 15 ke 16 dia pulang. Itu nyaman. Mana akal ini sudah. Tapi kan pondokan perlu juga duit. Kalau mulai Fatihah, surah Baqarah sampai juz ke 15, dinya 16 sampai ke bawah, juz amanya punya Bismillahirrahmanirrahim. Ini
keduaan yang mengaji. Malam besok pulang. Awan, malam besok aku nak mengaji. Ika pulang, anu goreng dulu. Karena tambah penggerak kita mau makan. Nah paling begitu bergantian kita. Terima dulu jangan tahu. Ini fakta ceritanya. Lalu ulun mengajinya guling. Pantas saya suarakan mobil nyaman sih. Bisa tuh jam 10-11 masih aman-aman ya. Naik jam 1 mulai kan senyap sudah mulai awan mohon cepat ya kubur dulu ya guring kayak dulu berapa sebentar bercanda mengaji kalau mengaji amanah juga awan kan sampai subuh belum bangun pas adzan kan jam HP dari HP jadul malam bangun kawan ini kan ada mana kawannya hati ulun ini bisa BAB ini dihirau mana lainnya. Nah itu aja bangun ulun kan ada ulun di hati sepeda ada sebuah. Nah sepeda ulun ada mati ulun bodoh BAB ulun kawannya sampai azan subuh amat kali dia juga nih sembahyang itu ngaji pula ulun nah penting 15 juz pun selesai kan kayak itu sampai jam 8 pagi kerja sampai kurang antar makanan mana kawan pian kamu tadi ke anu ke masjid kalau ini BAB kalau oh iya kasih ya sudah dulu selesai setengah 9 masih kali datang juga. Ini mencari boleh pulang tahu rapi akan turut tenda tuh. Aneh nak beli pulang sini cari boleh pulang ke atasan tahu lebih sepi banget. Kita mana sepi aja. Adik dia sama. Duit sudah diterima, duit belum selesai. Boleh kamu itu zolim. No, paling mengenai kawan dah korupsi. Jujur, duduk dulu di sini. Tahu lagi, bentuk di situ. Nah, angker ini kamu. Kenapa maka aku ada di bangunan kenapa? Aku ada sempat lagi. Nah, ngeri kamu dinaik makanya aku lari. Ada awal lagi aku nompetin aku selamat dulu kawan. Aku ada hendak lagi menilai kami kawan-kawan setia habis saya sudah. Kurang dibangun kawan. Jangannya hantu tuh menelan udin mati ulun nih. Itulah hantu loh ya. Apa karena mereka melihat keadaan ada dari naik tak beri dengan suara-suaranya aku merasa burik aku bisa pindah laju kami lagi kemudian bangun ya Allah. Nah ini jawabannya malam semalam aku merasa kita berikan doa kuburan sana pulang kita selesaikan engkau siang ini juga malam kali lagi kada kau selesai berapa juz kita baru nah kita telepon karena orang orang menyuruh kita menjaga tuh telepon sampai kami telepon Pak awak kan ada pantilan pian oh ada apa Pem di sini dulu kami anak pantilan pian nih oh iya nah sidik kan dari apa laksananya kurang aku pakai dari situ makanya dan anggap sih datang sidin pakai mobil anu sidin katana dari napa aja sidin Pak maaf Pak lah kami ini mungkin kada kau baik menausakan untuk malam berikutnya nih daerah Sinangker duit ini dipotong dari bapak juga
Ini potong yang lain orang bilang, nah di sini aku sudah mengharap sini sampai 30 juz, mau pian mengharap malam ini pian di sini juga. Jangan tahu, menyuruh orang jangan naik, mantang-mantang berduit. Nah ini mantang-mantang berduit, yang mana suruh-suruh, orang maka hadap kami tertahan tak bilang dengan kami, tingkat utangnya. Nah, makanya apa aja sih solusinya nih? Nah, biar makanya aja, biar anak memotong, pokoknya kami tidak memaksakan. Solusinya apa supaya tetap sampai 30 juz? Undang berpuluhan 28 orang lagi. Tadinya berjaki malam ini imbah maghrib sampai isya selesai. Sejus-sejus ke 30 juz. Antara maghrib isya itu selesai sejus berpuluhan caranya. Jalan-jalan aja. Undang ambilin pakai mobil taksi kah? Mikrolet kayak jalan itu di atas sana 28 orang. Nah ya Pak, perlu telepon ketua asrama lah. Mau lah Pian? Mau, aku senang aja. Nah duit ini potong ada Bapak. Di sini aku beriakan aja duit itu. Karena aku memberi beasiswa dengan puluhan itu. Nah aku masih berarti orang ini. Baik benar orangnya juga. Tapi katanya hantu perintah kayak seorang. Telepon. San, Hasan, ikam kan ketua asrama, kumpulkan kawan 28 orang lawan ikam kalau ada ikut antara maghrib dan isya di daerah Gajah Baru. Nah itu, orang menjemput kita ngaji. Jadi kita tuh, nah apa bahasa orang tuh? Mukadam, nah bahasa kami perlukan mukadam. Mukadam itu sejus setiap orang. Apa? Akur. Itu orang menjemput lah. Ya, 28 pondokan datang. Siap dari tangan ulun. 30 juz tadi, sejus-sejus siap. Dudukan pondokan. Semuanya dudukan. Tinggal ini kubur nih. Mun ada je masih hantu kita pukul ya lagi. Suara-suara aneh-aneh itu orang malu bisa baik. Nah, ulun bagi surah Baqarah, surah Ali Imran, ulun yang terakhir disama. Ulun bagi, masa ulun yang mau ya masing-masing kita. Ilahi Mustafa Rasulullah SAW jimma syaikhina mu'alimna juma'in khususan almarhum si Anu bin si Anu Anallahu al-Karim yuwassilu thawaba hadhil qira'ah minna Al-Quran salasuna juz'an ilaihi al-Fatihah. Nah, bahasa kitanya kita membaca 30 juz ini kemudian sampai pahala kita membaca Quran ini kepada almarhum yang di dalam kubur ini al-Fatihah. Nah, dan semua yang kuburan yang ada di sekitar ini nang ini kada. Nah, bisa. Ada sampai juga. Becok rapi main gue nyamannya rapi biar berbecok masing-masing kalau becok lah anu di kita mengguru bacaan Quran dulu kan mau untuknya. Nah selesai Pak Ibu nangka itu alhamdulillah isya kami sembahyang kemana kami pulihkan diri Pak sudah bisa kan dan kita berikan Allah tapi semuanya masalah tenda ini satu biar urusannya kami membawa pakaian kami pun sepeda berikan sudah alhamdulillah tenang kami jil kawan pun berilaan antulah. Nah ulun ni Pak Aiboy merasakan apabila orang Islam di kuburan itu hanya orang Islam kuburan muslimin lain Pak Aiboy sunyi senyap tenang. Nah, apabila sudah lain, ada percaya rasakan, ulun antar aja juga biar betul tinggal aneh lagi. Nah, itu pada hari dustai Pak. Nah, jadi ulun memang mengadakan harus dipisah. Banyak dalil-dalilnya cerita orang yang sudah ditanam ada cocok ke tetangga manamu ini mana pindah aku nah
sudah dalam kitab ini masih jadi tentang masalah lagi. Tugas sudah selesai. Nah itu jadi ulet menyampaikan tunang wujud harus aja. Mudahan apa yang disampaikan tadi menambah kita, kuat iman kita, bagus Islam kita, baik. Karena sudah ada, cukup sampai di sini. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwana ya karim, wa'afwana ya rahim, wa'afwana ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna shihhatan fi taqwa. Allahumma arzuqna shihhatan fi taqwa. Allahumma arzuqna shihhatan fi taqwa. Wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.